Topik 1, demonstrasi kontekstual. Kontekstual perjalanan pendidikan nasional. Oke, kembali lagi bersama saya Yati Restiani dengan NPM 23218690452204, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Siliwangi, jurusan Matematika. Filosofi Pendidikan Indonesia adalah mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual. Yang pertama, apa itu pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemayaman segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan di Indonesia itu tidak terlepas dari empat hal yang sudah tertera. Yang pertama ada merdeka belajar, yang kedua tujuan pendidikan Indonesia, yang ketiga profil pelajar Pancasila, dan terakhir ada guru dan siswa. Sekarang ini, Merdeka Belajar merupakan program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Merdeka Belajar menuntut guru untuk memahami suatu konsep sebelum mengajar kepada siswa. Istilah Merdeka Belajar ini cukup populer setelah Kemendikbud meluncurkan kurikulum pendidikan yang baru, yaitu Kurikulum Merdeka pada Februari 2022. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan nasional itu sudah ada sejak dulu dan berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada profil pelajar Pancasila, merupakan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun kegunaan dari profil pelajar Pancasila ini adalah untuk menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Menjadi panduan pengembangan karakter bagi pendidik dan pelajar Indonesia, lalu bertujuan akhirnya seluruh pembelajaran, program, dan kegiatan di suatu pendidikan. Yang terakhir ada guru dan siswa. Bagaimana tidak, di sebuah pendidikan pasti tidak terlepas dari seorang guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Adapun tokoh-tokoh penting dalam pendidikan Indonesia, yang pertama ada Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan Indonesia yang memperjuangkan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia dari masa ke masa. Yang kedua ada R.A. Kartini yang mendirikan sekolah perempuan, organisasi perempuan, dan yang terpenting memajukan pendidikan perempuan. Yang terakhir ada Budi Utomo yang memberikan penekanan pada pendidikan, karena bidang pendidikan ini merupakan alat penting untuk memajukan bangsa. Adapun perjalanan kurikulum
di Indonesia selama ini setelah kemerdekaan sudah berganti sebanyak 9 kali. Yang pertama ada Rencana Pembelajaran 1947, yang kedua ada Rencana Pembelajaran 1952, yang ketiga ada Rencana Pembelajaran 1969, yang keempat ada Kurikulum 1968, lalu ada Kurikulum 1994, lalu Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK 2004, lalu ada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006, lalu ada Kurikulum 2013, dan yang terakhir ada Kurikulum Merdeka yang saat ini sedang sama-sama kita jalankan. Pendidikan di Indonesia itu ada sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, dan yang sekarang sedang kita rasakan bersama. Yang sebelum kemerdekaan itu pada tahun 1850 Masehi, sekolah hanya untuk para calon pegawai saja. Sekolah hanya untuk kaum laki-laki. Dan tahun 1920, sekolah taman siswa sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Yang sesudah kemerdekaan, kebijakan adanya kurikulum yang sering berganti, seluruh siswa mempunyai hak yang sama atau disamaratakan, lalu guru berfokus menyampaikan materi. Dan untuk yang sekarang, kurikulum yang memerdekakan peserta didik, guru sebagai fasilitator, dan siswa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan kurikulum yang sedang kita jalankan bersama. Sekian demonstrasi kontekstual.